Baik, pemirsa TV Mu dimanapun Anda berada, kita kembali ke Healthy Corner, tempat untuk ngobrol mengenai kesehatan, tidak hanya kemudian terkait dengan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, tetapi lebih dari itu kita akan membahas secara terintegral dengan bagian yang lain. Dan kali ini kita bersama dengan Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf magister kesehatan. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Ustadz Ali Aulia LCM Hum. Beliau adalah anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus Direktur Mualimin. Baik, kita kembali ke Ustadz Ali. Jadi tadi ibadah. Tapi menarik ini ketika kemudian PP Muhammadiyah secara organisasi seni itu nge-range sekian mahasiswa lembaga agar satu terpadu gitu, Dok. Tadi dalam MCC tadi itu. Apakah MCC tadi itu sudah benar-benar mengakomodir sekian perwakilan representasi lembaga majelis, sehingga ketika kemudian tadi majelis tarjih akan mengeluarkan fatwa atau panduan-panduan tertentu, itu sudah terintegral, tersistem dalam satu panduan, Dr. Agus? Jadi kalau pimpinan pusat membentuk MCCC, ini adalah bagian dari tim task force-nya pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memimpinkan seluruh program aktivitas yang berhubungan dengan penanganan, pencegahan, dan percepatan agar wabah COVID-19 ini bisa segera teratasi. Maka di situ isinya tentunya MCCC mengkoordinir seluruh bentuk pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Maka sekian rumah sakit Muhammadiyah Aisyah termasuk kliniknya harus dikoordinir oleh MCCC ini. Terus di dalamnya juga harus ada yang mengelola bagaimana kampus-kampus kita sejak dari TK, SD, SMP, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi itu juga tertata dengan baik agar tidak terpapar semakin parah. Maka di situ terlibat Aisyah, Majelis Dikdasmen, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pengembangan Pesantren, untuk kita libatkan sebagai bagian dari upaya kita mencegah tadi, sehingga kesadaran mengatasi COVID ini menjadi kesadaran bersama, tidak hanya oleh majelis tertentu. Kemudian kita tahu bahwa yang terjadi di masyarakat itu kalau tidak ada panduan-panduan akan menjadi pusat-pusat proses penularan virus itu di tempat ibadah, kemudian nanti ada kegiatan Ramadan. Nah, ini membutuhkan panduan dari Majelis Tarjih dan Majelis Tabligh. Maka MCCC punya kepentingan dan keharusan untuk senantiasa mengambil kebijakan-kebijakannya itu bersumber kepada majelis yang memiliki otoritas untuk bidang ibadah dan fatwa-fatwa keagamaan di Muhammadiyah itu. Oleh karena itu, kita berharap dengan adanya MCCC ini yang melibatkan semuanya, dan nanti kemudian di level wilayah, daerah, diharapkan masing-masing wilayah dan masing-masing daerah, artinya PWM dan PDM ini segera membentuk tim-tim semacam ini di level wilayah dan di level daerah. Dan ini harus terus, karena kita tahu bahwa ini menjadi konsen kita bersama. Ketika Muhammadiyah dikenal oleh masyarakat terdepan dalam kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan pelayanan pendidikan, maka tentunya tiga itu kita tidak boleh terlewatkan. Belakangan Muhammadiyah dengan MDMC-nya, dengan MPKO, dan dengan sekian banyak majelis telah melakukan kegiatan untuk kebencanaan-kebencanaan lain. Nah, sekarang pemerintah menganggap ini sebagai bencana non-alam. Maka Muhammadiyah sekali lagi bagian dari tugas persyarikatan untuk membantu ketika umat dan bangsa ini sedang mengalami cobaan. Oke, baik, Dr. Agus. Kalau kemudian kita lihat dari percepatan penyebaran COVID-19 ini, terutama di Indonesia, sedemikian luar biasa. Sejauh ini kemudian PP Muhammadiyah mengendorse majelis dan lembaganya itu dalam konteks yang apa? Selain tentu majelis MPKU dengan rumah sakitnya dan MDMC. Lalu kemudian kalau boleh kita tahu dari Dr. Agus, skala prioritas seperti apa di PP Muhammadiyah, sehingga kemudian bahwa majelis ini harus secara cepat
melakukan kegiatan secara teknis begitu, Dr. Agus? Yeah. Jadi yang pertama, secara umum PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat. Ini maklumat ini isinya umum. Yeah. Yang ini kita berharap kalau nanti dipatuhi itu sudah spirit untuk pencegahan COVID-19 itu insya Allah berada di situ. Nah kemudian MCC bersama majelis-majelis itu nanti yang menurunkan maklumat ini dalam bentuk protokol-protokol yang lebih operasional untuk kepentingan dengan setting masing-masing kebutuhan itu harus terjawab. Misalkan ketika Muhammadiyah dalam maklumatnya itu betul-betul mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya struktur Muhammadiyah mengatasi COVID-19 ini, maka tentunya jangan sampai masjid di Muhammadiyah justru tidak memiliki protokol untuk penanganan dengan baik. Maka majelis bersama dengan MCCC membentuk protokol itu. Bagaimana sekolah, termasuk kapan sekolah diliburkan, kapan perguruan tinggi liburkan. Dalam hal ini mengalihkan proses pembelajaran dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh mungkin berbasis daring, pengajaran online, dan itu Muhammadiyah harus menyiapkan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Muhammadiyah juga mengeluarkan panduan bagaimana agar kebiasaan warga Muhammadiyah atau warga Indonesia pada umumnya yang senang berkumpul itu kemudian ada upaya kita bagaimana protokol ketika kita harus berada di tempat yang tidak bisa dihindari harus berkumpul lebih dari 10. Bagaimana protokol pertemuan rapat yang harus dilakukan karena tidak bisa dihindari. Walau Muhammadiyah telah menganjurkan berbagai pertemuan itu dalam bentuk telekonferensi. Bahkan beberapa kampus sekarang kan ujian proposal, ujian skripsi sudah dengan online. Dan itu insya Allah bisa. Kemarin kita melakukan rapat, kita juga melakukan online dengan beberapa narasumber rapat yang berada di tempat-tempat lain. Insya Allah ini nanti pada hari Sabtu tanggal 21 Maret ini kita akan menyelenggarakan pleno di Persuas bersama dengan pimpinan wilayah se-Indonesia. Juga rapatnya tidak berkumpul terkonsentrasi di satu tempat, tapi semuanya sudah dengan online. Karena tidak ingin apa yang kita lakukan ini justru menjadi bagian dari penyebaran, maka kita harus melakukan semuanya dengan terkontrol, baik, sekali lagi rasional, tidak panik. Itu yang diinginkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah ini sangat besar. Dari Aceh sampai dengan Papua. Belum lagi kemudian kalau kemudian kita lihat di luar Indonesia. Lalu bagaimana kemudian ketika kemudian bahwa ini harus berubah dari tatap muka menjadi daring dengan kapasitas itu yang berbeda-beda. Bagaimana kemudian Muhammadiyah melakukan diseminasi keputusan atau informasi dari pusat sampai dengan ranting yang saya kira dari Aceh yang bisa diakses sampai dengan ranting yang mungkin kurang bisa mengakses. Lalu bagaimana kemudian Muhammadiyah mensikapi yang demikian, Dr. Agus? Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi informasi ini sangat membantu tugas dakwah kita. Kita tahu saat ini keputusan rapat itu baru aja diketok, beberapa menit kemudian sudah ditanyakan dari karena rupanya keputusan itu sudah beredar dengan cepat. Nah, yang seperti ini harus kita jadikan, harus kita jadikan sebagai apa? Istilah kita peluang bahwa kita bisa melakukan dengan yang seperti itu lebih cepat. Terus yang kedua, alhamdulillah kita ini kan memiliki kampus-kampus di banyak tempat. Perguruan tinggi kita begitu banyak. Hampir semua provinsi memiliki perguruan tinggi yang bagus. Beberapa perguruan tinggi kita bahkan terakreditasi A terbaik di tempatnya. Oleh karena itu perguruan-perguruan tinggi itu ketika kita harus melakukan rapat dengan telekonferensi ternyata bisa menjadi dukungan yang luar biasa. Kita bisa melakukan telekonferensi dengan fasilitas yang ada di beberapa kampus, di beberapa madrasah, di beberapa sekolah. Insya Allah untuk hal-hal tertentu Muhammadiyah bisa siap lakukan itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang tidak bisa itu ketika kita mau menolong dengan jarak jauh, dokter harus datang di situ itu Mas Budi. Iya. Kita mungkin tidak usah dikirim ya dok. Baik, kita kembali ke Ustaz Ali. Jadi kalau tadi Dokter Agus menyinggung mengenai ini Ramadan, besok pagi hari Jumat.
Ya, kira-kira kemudian sebelum kita akan berbicara mengenai bagaimana rukhsah dalam ibadah di situasi yang demikian, tapi kira-kira Majelis Tarjih sendiri, produk-produk seperti apa yang kemudian bisa merangkum kebutuhan umat, jamaah, yang nanti terintegral dengan tim MCC tadi yang dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kira-kira Majelis Tarjih akan melakukan upaya untuk pembuatan produk-produk seperti apa, Ustaz Ali, menjawab kegelisahan umat ini? Yang pertama sebetulnya Muhammadiyah secara khusus kita Majelis Tarjih yang bekerja sama juga dengan MJMC sebetulnya kan sudah punya modal. Artinya kita sudah melahirkan fikih kebencanaan. Nah, itu menjadi modal penting yang itu juga bisa diterjemahkan ke dalam tuntunan-tuntunan yang harapannya nanti bisa diterjemahkan di masyarakat khususnya bagi Muhammadiyah. Yang pertama adalah tentu di dalamnya adalah yang pertama yang bahkan juga sekarang marak di media sosial adalah cara pandang kita terhadap bencana. Itu juga penting. Artinya di dalam fikih kebencanaan juga kalau bisa dirujuk nanti bagaimana di sana juga diberikan gambaran bagaimana cara pandang kita terhadap bencana. Bagaimana pencegahan itu menjadi juga bagian penting selain fungsi kita sebagai manusia yang notabene dalam rangka untuk kelangsungan hidup kan khalifah di muka bumi. Maka sudah barang tentu apa yang sekarang banyak berkembang, yang seolah-olah cara pandang ini seolah-olah ini murka azab Allah Subhanahu wa taala, tentu ya dalam rumusan kita sudah sedikit berbeda. Artinya ini adalah menjadi bagian dari rahmatnya Allah, kebaikan Allah yang tentu kita sebagai manusia harus mengintrospeksi dan lain sebagainya. Artinya posisi yang paling penting, yang utama dalam cara pandang itu kan aspek sebuah keyakinan. Jadi alla takhafu wa la tahzanu gitu kan. Jadi artinya dalam arti kita tidak khawatir karena yakin, dalam arti yang pertama adalah semangat spiritualnya adalah cara pandang kita yang punya semangat, tidak panik, tapi juga berupaya untuk melakukan sebuah pencegahan. Dan kita manusia berupaya sekuat tenaga untuk berikhtiar dalam rangka untuk pemakmuran muka bumi. Itu yang pertama. Jadi artinya cara pandangnya jelas dan kita sudah punya modal dalam fikih kebencanaan itu. Termasuk juga di dalamnya memang ya dalam fikih kebencanaan itu juga diatur ya walaupun lebih banyak pada aspek bencana yang alam bukan bencana yang non alam. Dan ini menjadi peluang kembali bagi Majelis Tarjih kemudian juga dengan majelis-majelis terkait dengan bagaimana memberikan tuntunan itu. Tapi intinya kan di dalam Majelis Tarjih semangatnya kan ada al-qiyam al-asasinya, ada nilai penting, ada nilai asas yang di situ aspek ketauhidan, aspek kemaslahatan itu menjadi pondasi dasar. Yang aspek kemaslahatan, yang kemaslahatan tadi itu tentu tidak menyusahkan, tidak membawa beban, menghilangkan kemadorotan dan lain sebagainya. Jadi poin-poin itu kan clear gitu, yang nantinya apapun yang difatwakan dalam waktu dekat saya pikir pasti akan mengedepankan aspek selain aspek nilai-nilai ketuhanan dan ketauhidan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan. Yang kemaslahatan itu di bawahnya tentu ada aspek kemudahan, aspek menghilangkan beban dan kesusahan, aspek yang tidak mengarah pada aspek yang membahayakan. Karena kan ketika kita ada kebutuhan, tentu kebutuhan itu bisa berada pada tempat atau posisi ya yang memang menggantikan sesuatu yang memang itu karena kedaruratan. Jadi tentu pasti ada rukhsah. Penting ini Pak Budi. Jadi yang disampaikan Ustadz Ali tadi, sekarang ini di masyarakat itu ada ujung ke ujung. Yang satu itu kelompok fatalis, Bariah. Pokoknya sudahlah nggak usah takut. Kalau memang kita itu mau terkena mesti terkena. Sementara yang satu hanya dengan ikhtiar tanpa memohon kepada Allah bahwa yang penting saya itu memakai perlindungan diri, insya Allah saya tidak akan terkena. Ini kan dua hal yang tidak dibenarkan. Baik, ini menarik dok. Nanti kita bahas dua kelompok ini di sesi yang ketiga. Dan saya kira pemirsa juga sangat menunggu dua kelompok ini yang tentu menjadi menarik kita bahas. Terutama terkait dengan peran COVID-19 ini. Kita akan kembali selepas yang berikut ini.